Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh bersama saya, Samyawati. Anak-anakku sekalian, Ustazah ingin menanyakan, apakah kalian pada hari ini sehat? Alhamdulillah, jika kalian semua wa'afiat. Oke, di channel video pembelajaran hari ini, pada bab transformasi geometri, Ustazah ingin menjelaskan suatu topik mengenai transformasi geometri, khususnya pada rotasi di titik A, X, Y. Materi ini ada di kelas 9 ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami definisi rotasi pada suatu benda dan menentukan perubahan rotasi yang berpusat di titik O 0,0 dan di titik A X, Y. Nah, itulah tadi tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk materi ini, jika dilihat dari segi landasan dalam Al-Quran, terdapat di surah Al-Hajj ayat 5, yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang ditujukan oleh mereka yang menuduh itu, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yakni surga. Nah, di sini dapat kita garis bawahi bahwasanya khusus dalam surah Al-Hajj ayat 5 ini menjelaskan bahwasanya terjadi pencerminan ya. Jadi jika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan laki-laki yang baik pula. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini terlaku sifat pencerminan. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, rotasi adalah perputaran titik atau bidang ke titik pusat O 0,0 dan di titik A, X, Y. Jadi ingat, rotasi itu adalah perputaran. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari rotasi? Caranya adalah, perhatikan baik-baik, arah perputaran rotasi yang berlawanan jarum jam disebut dengan rotasi yang bernilai positif. Jadi jika dia berlawanan arah, maka dia bernilai positif. Sedangkan perputaran rotasi yang searah jarum jam itu disebut dengan rotasi yang bernilai negatif. Oke, baik, kita lanjut. Rotasi di titik A, X, Y memiliki rumus atau memiliki 3 bentuk ya, yang umum
dipelajari. Yakni rumus pertama, rumus sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau sudutnya itu bernilai minus 270 derajat. Nah, rumusnya itu adalah di titik P, A, B, kemudian kita rotasikan di titik A, X, Y dengan sudut 90 derajat akan diperoleh P aksen atau bayangan dari P, yakni A kurang Y kurang B, B tambah X kurang A. Berdasarkan rumus yang pertama ini, kita lihat dari segi contohnya. Nah, adapun contohnya yakni tentukan bayangan titik P 1,3 yang dirotasi secara berturut-turut sebesar 90 derajat atau minus 270 derajat dengan arah berlawanan jarum jam pada titik pusat rotasi R buka kurung 2,4. Nah, caranya adalah titik P, A, B, kemudian dirotasikan di titik A, X, Y pada sudut 90 derajat, diperoleh bayangannya, yakni A kurang Y kurang B, B tambah X kurang A. Nah, di sini kita menentukan dulu nilai A, B, X, dan Y. Jadi A itu pada titik 1,3 berarti A-nya 1, B-nya 3. Kemudian untuk rotasi 2,4 berarti X-nya 2, Y-nya 4. Nah, kita substitusi ke rumus ini, kita peroleh bahwa P 1,3, kemudian kita rotasikan di titik A 2,4 di sudut 90 derajat. Diperoleh bayangannya itu adalah 1 dikurang 4 kurang 3, 3 tambah 2 kurang 1. Nah, jika kita selesaikan, dalam kurung ini adalah 4 dikurang 3 hasilnya 1, kemudian 2 kurang 1 hasilnya 1. Nah, diperoleh 1 kurang 1, 0, kemudian 3 tambah 1 adalah 4. Maka bayangan titiknya adalah 0,4. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam ilustrasi gambar. Jadi, kita misalkan titiknya adalah 1,3. Lalu kita rotasikan di titik P. Rotasinya yaitu 2,4. Jadi kita ambil garis dari titik 1,3 ke R atau rotasinya 2,4 dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, maka kita peroleh hasilnya adalah 0,4. Nah, seperti inilah contoh dalam menggunakan rumus yang pertama. Baik, kita lanjut ke rumus yang kedua. Oke, nah di rumus yang kedua pada rotasi di titik A, X, Y, maka rumus sudut pada rotasi 180 derajat, yakni berlawanan arah jarum jam, maka diperoleh rumus adalah P, A, B, kemudian dirotasikan di titik A, X, Y pada sudut 180 derajat, diperoleh bahwa P aksen atau bayangan dari P itu sendiri adalah minus X tambah 2A, minus Y tambah 2B. Nah, agar kalian tidak penasaran, kita langsung saja ke contoh soalnya.
Adapun contoh soalnya untuk rumus yang kedua, yakni tentukan bayangan titik P 1,3 yang dirotasikan pada sudut 180 derajat dengan arah berlawanan jarum jam pada titik pusat rotasi R sama dengan 2,4. Jadi soal ini persis dengan soal yang tadi, cuma membedakan adalah sudutnya. Jadi kita lihat dulu. Ya, jadi sebagaimana yang tadi bahwa kita misalkan dulu A-nya, B, X, dan Y-nya. Setelah didapat, maka kita substitusi ke dalam rumus sehingga diperoleh P aksen minus 2 tambah 2 kali 1, kemudian minus 4 tambah 2 kali 3, selesaikan di dalam kurung, kita peroleh 2 kali 1, 2, kemudian 2 kali 3 adalah 6, lalu minus 2 tambah 2 itu hasilnya 0, minus 4 tambah 6 itu hasilnya 2. Sehingga kita peroleh bahwa bayangannya itu adalah 0,2. Nah, pada ilustrasi gambar di samping kalian, di sini jelas bahwa ada 3 titik. Yang pertama titiknya itu adalah P 1,3. Kemudian titik yang kedua itu adalah R-nya 2,4. Nah, dari P kita ambil garis lurus ke R 2,4. Nah, dari sini, dari sudut R 2,4, kita rotasikan atau kita berikan perputaran dari titik R 2,4 ke 180 derajat, maka diperoleh hasilnya bahwa P aksen itu adalah 2. Saya ulang kembali. Pada titik rotasi 2,4 kita rotasikan sebagai sudut 180 derajat sehingga diperoleh bahwa P aksennya adalah 0,2. Artinya X-nya 0, Y-nya 2. Nah, seperti ini. Jadi kita lakukan perputaran sehingga disimpulkan bahwa bayangan titik untuk sudut 180 derajat ini adalah di titik 0,2. Oke, kita melangkah ke rumus yang ketiga. Ya, rumus yang ketiga yakni rumus sudut rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam atau minus 90 derajat. Nah, rumusnya adalah P A, B, kemudian kita rotasikan di titik A, X, Y pada sudut 270 derajat. Maka kita peroleh bayangan P-nya adalah A tambah Y kurang B, B kurang X kurang A. Nah, untuk rumus yang ketiga ini, kita peroleh bahwa contohnya sebagai berikut. Jadi, pada contoh di layar kalian, di sini jelas bahwa sudutnya ini adalah 180 derajat ya. Kemudian titiknya itu 1,3. Kemudian rotasinya adalah 2,4. Jadi sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwasanya kita misalkan nilai A, B, X, dan Y-nya terlebih dahulu. Sehingga diperoleh A-nya 1, B-nya 3, kemudian X-nya 2, dan Y-nya 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, ya, sehingga diperoleh bayangannya itu adalah 2,2. Nah, kita perhatikan ilustrasi gambar di samping. Jadi jelas di sini
tadi titiknya kita ambil dari 0,2 ya, jadi kita terjadi perputaran 180 derajat, lalu kita putarin lagi ya, ini kalau by step-step ya, 90 derajat, jadi dia akan membentuk di titik P aksen. Jadi P aksen di sini adalah 2,2 pada sudut 270 derajat. Nah, seperti ini cara perputarannya ya. Sehingga diperoleh bahwa untuk bayangan titiknya adalah P aksen itu sama dengan 2,2. Baik anak-anak sekalian. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan tips untuk lebih jauh memahami rumus dari rotasi di titik A, X, Y. Nah, adapun rumus singkatnya sebagai berikut ya. Jadi terlebih dahulu kita memisalkan dulu bahwa X aksen atau bayangan dari X itu adalah X kurang A, kemudian untuk nilai bayangan dari Y atau Y aksen itu sama dengan Y kurang B. Itu dulu. Jadi kita misalkan nilai X aksennya dan nilai Y aksennya kita sudah peroleh. Lalu untuk mengetahui rumus di 3 sudut ini, yang pertama, jika dia berada di rotasi 90 derajat, maka rumusnya adalah A kurang Y aksen, B tambah X aksen. Kalau dia berada di 180 derajat, maka rumusnya terbalik ya. Menjadi A kurang X aksen, B kurang Y aksen. Tapi untuk sudut 270 derajat, kita peroleh bahwa P aksennya itu A tambah Y aksen, B kurang X aksen. Nah, semoga rumus yang Ustazah berikan ini mudah dipahami. Jadi, untuk memahami ini terlebih dahulu saya ingatkan kembali bahwasanya kita pisah dulu untuk nilai X aksennya itu adalah X kurang A, kemudian untuk Y aksennya adalah Y kurang B. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam soal supaya lebih kelihatan cara kerjanya. Oke, lanjut ya. Ya, jadi dari soal ini diketahui A1, B-nya 3, X-nya 2, Y-nya 4. Lalu kita masukkan ke bayangan X dan bayangan Y. Diperoleh bahwa X kurang A itu adalah 2 kurang 1, 1. Kemudian Y aksen itu Y kurang B, yakni 4 kurang 3 itu juga 1. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang pertama pada sudut 90 derajat ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk 90 derajat A kurang Y aksen, B tambah X aksen. Berarti karena A-nya 1, maka 1 dikurangi 1. Kemudian untuk X aksen juga 1, maka 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4, kemudian 1 kurang 1 hasil 0. Maka titiknya atau bayangannya ini adalah di titik 0,4. Jadi terbukti ya untuk rumus yang pertama. Nah, kita bandingkan dengan rumus yang kedua. Seperti ini juga. Jadi diketahui nilai A, B, kemudian X-nya, Y-nya. Kemudian dari soal yang ini, karena kita sudah peroleh bahwa X aksennya adalah X kurang A. Untuk di rumus yang ini, ya, bahwa di sudut 180 derajat itu rumusnya adalah A kurang X aksen, kemudian B kurang Y aksen.
Nah, kita substitusi masuk ke dalam rumus, diperoleh bahwa nilainya itu 1 kurang 1, kemudian 3 dikurang 1. Nah, kita selesaikan bahwa 1 kurang 1 adalah 0, kemudian 3 kurang 1 adalah 2. Maka, bayangan titik setelah dirotasi itu kita peroleh bahwa bayangannya ada di titik 0,2. Mudah bukan? Oke, kita langkah yang ketiga. Contoh yang ketiga untuk rumusnya ya. Ya, jadi kembali lagi diingatkan bahwasanya cara cepat ini kita gunakan untuk memudahkan kalian dalam memahami dan supaya kalian tidak salah rumus ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh A-nya 1, B-nya 3, X-nya 2, Y-nya 4. Lanjut, dalam rumus 270 derajat, oke, kita masukkan nilai X aksennya 1, Y aksennya 1 juga. Maka kita masukkan di sudut 270 derajat, maka tertulis 1 tambah 1, 3 kurang 1. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian 3 kurang 1 juga 2. Nah, jadi bayangan titiknya itu adalah di titik 2,2. Mudah bukan? Ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Semoga informasi, tips, cara cepat, rumus, dan sebagainya